Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andri Kamaludin, mahasiswa dari STI Al-Falah Cicalengka Bandung. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan meaningful English atau grammar Inggris yang salah satu materinya adalah present simple tense. Nah, di dalam present simple tense ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya di sini yaitu ada tense, to be, dan auxiliary. Nah, saya di sini akan menjelaskan satu demi satu atau satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tense. Apa itu tense? Tense adalah bentuk kata kerja untuk bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya sesuatu perbuatan, kegiatan, aktivitas, atau peristiwa, baik itu yang terjadi hari ini, masa depan, ataupun masa lalu. Contohnya ya seperti saya berulang tahun di masa tahun kemarin, atau di masa depan, atau di masa sekarang. Nah, itu bisa jadi atau bisa disebut juga itu termasuk tense. Seperti yang terdapat pada present simple tense yang fungsi penggunaannya untuk hari ini. Ya, baik. Yang kedua ada to be. Ya, to be di sini adalah kata kerja untuk verb. To be di sini adalah kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan keadaan, identitas, atau sifat seseorang atau sesuatu secara umum. Kata to be ini berfungsi untuk menghubungkan orang atau benda dengan kata sifat atau kata benda yang menjelaskan tentang subjek tersebut. Misalnya, kita ingin menyatakan bahwa seseorang sedang bahagia. Contohnya adalah seperti I am happy. Yang dalam bahasa Indonesia adalah saya bahagia, atau she is happy, atau yang artinya dia bahagia. Nah, di sini to be-nya itu adalah is. Dan M adalah bentuk yang sesuai dengan subjeknya. Nah, baik, selanjutnya adalah auxiliary. Auxiliary verb merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain itu, untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu itu digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek, modal, penekanan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata kerja bantu ini biasanya muncul dalam sebuah kata kerja utama. Dalam sebuah kalimat, kata kerja utama biasanya berada dalam auxiliary verb atau kata kerja bantu. Auxiliary verb memiliki dua kata, yaitu yang pertama ada do dan yang kedua ada does. Nah, contoh auxiliary di sini yaitu ada I do finish my homework, yang artinya saya harus menyelesaikan PR. Nah, di sini di contoh yang pertama ini yang termasuk kata auxiliary verb ini yaitu ada kata do. Yang pertama ya yang di awal kalimat ada I do finish my homework. Nah, do ini salah satu kata kerja dari auxiliary verb. Nah, ada yang kedua do open the door. Nah, yang atau artinya buka pintu. Nah, di dalam contoh yang kedua ini adalah
Di contoh yang kedua ini, kata kerja yang termasuk auxiliary verb itu ada di awal kalimat, yang do. Nah, do open the door. Nah, do itu termasuk salah satu contoh atau salah satu kalimat auxiliary verb. Nah, baik yang ketiga ada contoh Tina release does with her shoes. Tina jarang mencuci sepatunya. Nah, di contoh yang ketiga ini yang termasuk kata auxiliary verb yaitu does. Ya, di kalimat yang ketiga, Tina really does. Nah, does itu termasuk kata auxiliary verb. Baik, lanjut. Present simple tense. Nah, yang dimaksud present simple tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya, saya berangkat atau saya pergi ke Universitas STI Alpala setiap jam 7 pagi. Mau tiap hari Senin atau tiap hari apapun saya berangkat bertepatan pada waktu jam yang sama. Nah, itu bisa disebut atau salah satu contoh present simple tense. Baik. Di sini ada rumus present simple tense. Nah, dalam kalimat verbal, setelah objek akan diikuti oleh kata kerja. Sementara itu pada kalimat nominal, setelah objek akan diiringi dengan non kata kerja yang biasa kita kenal sebagai auxiliary verb atau to be, kata kerja bantu. Baik, nominal present simple tense. Bagaimana cara membuat kalimat simple present tense? Saya akan memberikan salah satu contoh atau contoh negatif, positif, dan interrogatifnya. Sebelum saya memberikan contoh, saya akan memberikan rumus-rumusnya terlebih dahulu. Nah, rumus yang positif. Rumus yang positif di sini terlebih dahulukan yaitu subjek, terus ditambah dengan to be atau bisa disebut juga dengan auxiliary verb, terus ditambah dengan komplement. Nah, untuk yang positif itu cuman segitu ya. Nah, baik, yang buat yang negatif, yang pertama sama seperti yang positif. Yang pertama-tama ada subjek, terus ditambah dengan to be atau bisa disebut juga dengan verb atau bisa disebut dengan auxiliary verb. Terus yang ketiganya ada not, yang keempatnya ada complement. Nah, yang kedua tuh agak beda. Yang negatif tuh kan yang pertama ada 3, cuman ada subjek, to be atau auxiliary verb, terus complement. Nah, yang kedua tuh yang negatif tuh ditambah dengan not, sama cuman ditambah dengan not. Jadi perbedaannya tuh yang positif mah cuman 3, nah yang negatif itu ada 4. Nah, yang pertamanya sama subjek, yang keduanya sama to be atau auxiliary verb. Cuman yang negatif mah kata yang ketiganya itu beda ditambah dengan not. Nah, komplement tuh di kata negatif mah posisinya komplement di negatif tuh posisinya keempat setelah kata not. Nah, terus yang terakhir
Yang terakhir rumus baik ya, selanjutnya saya akan memberikan rumus yang interrogatif atau pertanyaan. Nah, untuk rumus yang interrogatif, yang pertama ada to be atau auxiliary verb, terus yang keduanya ada subject, dan yang ketiganya ada komplement. Tidak beda jauh sih, cuman bedanya interrogatif ini kebalikannya. Maksudnya kebalikannya tuh, jadi kan kalau negatif sama positif mah kata yang pertama tuh adalah subjek dan yang kedua tuh adalah to be. Nah, buat yang interrogatif ini dibalikin. Jadi to be-nya ada di awal kalimat, terus subjeknya ada di posisi kedua. Ya, seperti itu. Nah, baik, lanjut ke contoh. Nah, untuk contoh yang positif terlebih dahulu ya. I am an international school student. Saya adalah seorang mahasiswa. Nah, baik, itu contoh yang positif. Nah, contoh yang negatif, she is not an international school student. Dia bukan seorang mahasiswa. Dan yang interrogatif, is she an international school student? Apakah dia seorang mahasiswa? Nah, baik, lanjut. Verbal present simple tense. Nah, untuk verbal present simple tense di sini mempunyai rumus yang berbeda dari yang sebelumnya, dari yang sudah saya sampaikan atau jelaskan ya. Untuk verbal present simple tense di sini, yang pertama untuk kalimat yang positif, yang di awal kata ada subjek, terus ada verb, terus ada komplement. Nah, untuk yang negatif ada subjek, ada do, ada does, ada not. Terus di kata yang ketiga atau di kalimat yang ketiga tuh ada verb yang pertama, terus ada komplement. Nah, untuk yang interrogatif atau pertanyaan, di awal kata ada do atau does, di kata yang kedua atau kalimat yang kedua dilengkapi dengan subjek, terus yang ketiganya ada verb yang pertama atau yang satu, terus di kata yang ketiga ada komplement. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, pada kalimat verbal kita tidak perlu menambahkan to be setelah subjek karena yang bertugas menjadi predikat adalah verb. Jadi kalau semisalnya di situ sudah ada verb, kita tuh gak perlu gitu, atau gak terlalu penting, atau tidak usahlah kalau semisalnya harus dijelaskan mah tidak perlu menambahkan to atau be gitu. Jadi kalau misalnya di kalimat itu sudah ada verb nih, kita tuh gak perlu gitu menambahkan to atau be itu. Kenapa gak perlu? Soalnya di kalimat itu udah ada verb gitu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat-kalimat interrogatif. Ya, baik, untuk kalimat positif di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada she wants to be a doctor. Terus yang keduanya ada cause it Greece. Dan yang ketiganya they speak English at the office. Terus ada yang keempatnya ada he likes
bananas. Yang kelimanya ada the play basketball early morning. Maaf ya bahasa cara penyebutannya agak susah ini teh. Dan untuk kalimat negatifnya ada 5 contoh. Yang pertama ada they don't have any money. Terus yang keduanya ada Lala does see father in the class. Yang ketiganya ada my better friend this I love you. Itu. Yang keempatnya ada you don't listen to me. Baik, untuk seterusnya yang kelima, California is not in United Kingdom. Yang selanjutnya ada kalimat interrogatif. Nah, untuk interrogatif atau kalimat tanya di sini ada 5 contoh. Yang pertama ada do they talk I love. Yang keduanya ada does he play tennis. Terus yang ketiga, does your father drink coffee. Terus untuk yang keempat ada where does she lunch. Yang kelimanya ada does he rent the motorcycle. Baik, cukup sekian yang saya bisa jelaskan dan atau presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas atau ada kata-kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan maaf sekali lagi dalam presentasi saya ini banyak sekali kekurangannya dikarenakan saya masih belajar, masih tahap pembelajaran. Mohon dimaklumi karena yang salah itu dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.